Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Alia Marsyanda akan menyampaikan atau memaparkan materi konsep dasar IPS ASDMI tentang antropologi. Di sini ada pengertian antropologi. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos dan logos. Anthropos itu artinya manusia, logos itu bagian. Jadi, definisi antropologi secara harfiah adalah bagian dari manusia atau ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi yaitu sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, maupun keanekaragaman, atau dengan kata lain ilmu tentang manusia, masa lalu dan masa kini yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial, alam, dan humaniora. Adapun pengertian antropologi menurut para ahli. Menurut David E. Hunter, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang lahir karena adanya keingintahuan yang tidak terbatas mengenai umat manusia. Kemudian ada juga menurut William A. Haviland, antropologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang umat manusia secara umum beserta dengan bentuk fisik, warna kulit, serta kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Kemudian menurut Konrad Philipp Kontak, antropologi adalah suatu ilmu yang mempelajari keragaman tentang umat manusia yang secara holistik. Adapun ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup kajian antropologi itu sangat luas, terbentang dari fisik manusia, budaya, kesehatan, linguistik, dan masih banyak lainnya. Ada antropologi fisik. Jadi, antropologi fisik itu mempelajari manusia dari sudut keanekawarnaan tubuhnya, seperti warna rambut, warna kulit, serta bentuk tubuh yang berbeda antara satu dan lainnya. Kemudian, antropologi budaya. Nah, antropologi ini tuh mempelajari manusia yang berkaitan dengan materi-materi kebudayaan. Contohnya itu seperti adat istiadat seperti itu. Kemudian ada antropologi kesehatan. Nah, antropologi kesehatan itu ilmu yang mempelajari dan memahami masyarakat dengan melakukan penelitian mengenai masalah kesehatan masyarakat. Penelitiannya itu untuk mengetahui konsepsi dan sikap penduduk tentang kesehatan, tentang sakit, obat-obatan tradisional, kebiasaan, dan pantangan untuk memakan sesuatu. Selanjutnya ada antropologi linguistik. Nah, antropologi ini itu mempelajari cara memahami penggunaan bahasa dalam sebuah konteks yang bisa menjelaskan hubungan sosial atau politik di antara orang-orang yang diselidiki. Contoh itu seperti bahasa Jawa, ada bahasa Jawa Ngoko, bahasa Jawa Kromo, dan Kromo Inggil. Konsep dasar antropologi. Sebagaimana ilmu sosial lainnya, penggunaan konsep dasar antropologi adalah penting karena pengembangan konsep yang terdefinisikan dengan baik merupakan tujuan dari setiap disiplin ilmu. Di sini ada 17. Yang pertama itu ada kebudayaan. Dalam bahasa Latin, kebudayaan disebut dengan cultura.
yang berarti berkembang dan tumbuh, yang mengacu pada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya seperti wayang kulit, tarian tradisional, dan pakaian adat. Kemudian yang kedua ada evolusi. Evolusi merupakan sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Contohnya, dulu berkomunikasi itu menggunakan surat menyurat, sedangkan di zaman sekarang itu menggunakan ponsel atau handphone. Yang ketiga ada kultur area, daerah yang berbudaya. Yaitu suatu daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Contohnya di daerah Jawa Tengah, ciri khasnya itu rumahnya rumah joglo. Kemudian di Sumatera, tarian yang terkenalnya yaitu ciri khasnya tari saman. Kemudian yang keempat ada enkulturasi. Nah, enkulturasi ini adalah proses seseorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Contohnya itu seperti bahasa dan ibadah. Kemudian yang kelima ada difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur secara meluas, sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu muncul. Contohnya, seperti jenis kaligrafi yang ditulis oleh pedagang Arab yang memasuki Indonesia, yang akhirnya ditiru oleh seniman Indonesia dan menghasilkan kaligrafi Arab Indonesia yang baru dan khas. Yang keenam ada akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang muncul jika ada kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu dihadapkan pada unsur kebudayaan asing. Contohnya seperti rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno di daerah Rembang dan Lasem di Jawa Tengah. Kemudian yang ketujuh ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Contohnya, tragedi Sampit antara suku Madura dan Dayak, di mana terdapat kecemburuan ekonomi antara Madura sebagai pendatang dan Dayak sebagai penduduk asli. Yang kedelapan ada tradisi. Tradisi merupakan pola perilaku yang dilakukan berulang kali oleh sekelompok orang. Lama-kelamaan, pola perilaku tersebut menjadi sebuah tradisi. Contohnya seperti tradisi potong jari di Papua, ada juga gigi runcing, suku Mentawai di Kalimantan, dan ada juga tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Yang ke-9 ada ras dan etnik. Ras dan etnik ini merupakan sekelompok orang yang memiliki beberapa kesamaan berdasarkan aspek fisik yang disebabkan karena adanya faktor keturunan. Nah, misalnya di antara perbedaan fisik orang Papua, orang Ambon, orang Timor, dan lain-lainnya, perbedaan inilah yang kita sebut dengan ras. Kemudian, kita mengenal mereka dari bahasa yang mereka gunakan, percakapan, dan pakaian yang mereka pakai. Singkatnya, adat istiadatnya. Nah, ini yang kita sebut dengan etnik. Yang ke-10 ada stereotip. Stereotip ini adalah persepsi terhadap seseorang berdasarkan kelompok mana orang itu dikategorikan atau berdasarkan keyakinan tertentu. Contohnya, seperti orang Arab teroris, lewat beragam sumber informasi yang menyebutkan bahwa terdapat peristiwa pengeboman yang terjadi dan dilakukan oleh orang yang beragama Islam, dan sebagai bentuk dari proses pemikiran secara cepat sehingga orang-orang Islam disimpulkan berasal dan berada di Arab. Kemudian muncullah stereotip bahwa orang Arab itu teroris.
Yang ke-11 ada kekerabatan. Kekerabatan adalah lingkungan yang memberikan kehidupan belajar pada manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang sempurna. Kekerabatan juga merupakan suatu ikatan yang menghubungkan manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial. Contohnya seperti pernikahan dan mempunyai keturunan. Kemudian yang ke-12 ada magis. Magis menurut antropolog G. Fraser dalam karyanya yang berjudul Golden Book, magis berarti penyerapan yang salah dalam dunia material. Dunia material ini mendukung adanya pemikiran terkait dunia yang semu. Contohnya itu seperti kuda lumping sebagai cara berkomunikasi dengan para leluhur. Yang ke-13 ada tabu. Tabu itu artinya terlarang. Contohnya itu seperti memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan nama. Yang terakhir ada perkawinan. Secara umum, konsep perkawinan mengacu pada konsep formal pemandu hubungan dua individu yang berbeda jenis dan dilakukan secara seremonial simbolis. Adapun teori antropologi ada 3. Yang pertama ada teori evolusi deterministik. Teori ini mengatasi bahwa pengembangan budaya dan sosial terdeterminasikan oleh faktor-faktor genetik dan biologis. Kemudian yang kedua ada teori difusi. Teori ini menjelaskan bahwa budaya dan ide berpindah dari satu kelompok kepada yang lain melalui proses difusi, seperti perpindahan sosial, perpindahan aliran, dan perubahan personal. Hal ini menganggap budaya sebagai etnis yang mengalir dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang terakhir ada teori fungsionalisme. Teori ini membahas budaya sebagai sistem yang saling terkait dan bertujuan untuk menjaga kesuburan sosial. Selanjutnya ada tujuan antropologi. Yang pertama ingin mencapai pengertian tentang manusia dan mempelajari aneka warna, bentuk-bentuk fisik, masyarakat, dan budaya. Kemudian tujuannya juga ingin mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat, suku bangsa untuk membangun masyarakat itu sendiri. Adapun kegunaan antropologi. Yang pertama, dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat secara universal maupun perilaku manusia pada setiap masyarakat. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang disandang. Yang ketiga, menambah wawasan terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.